Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan laporan mengenai laporan praktikum mata kuliah pengadaan barang dan jasa di layanan LPSE Kabupaten Sleman tahun 2022. Nama saya Muhammad Ilham Sukron, nomor induk mahasiswa 2019 05200043. Dan selanjutnya dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sebenarnya tujuan utamanya dalam suatu dinas atau lembaga pemerintahan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu hal yang paling krusial karena menimbangkan anggaran untuk terlaksananya suatu program atau kegiatan yang tujuannya untuk sebagai pemerintah untuk melayani rakyatnya, atau sebagai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan pengadaan barang jasa secara elektronik ini, harapannya untuk kedepannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan pasar dan persaingan usaha yang sehat dan juga ketat. Nah, dengan ini tujuannya adalah membangun good government dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang kemudian dibuat suatu sistem yang yaitu layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Nah, LPSE ini adalah layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, pengadaan barang jasa di Indonesia ini awalnya dilaksanakan di pedoman Kepres RI nomor 8 tahun 2003 beserta perubahannya, dan terakhir ini yang digunakan adalah Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, dari hasil pengamatan di LPSE Kabupaten Sleman, yaitu melayani beberapa jenis pengadaan. Yang pertama yaitu pengadaan barang, terus pengadaan jasa konsultasi, badan usaha dan non-konstruksi, dan ketiga pekerjaan konstruksi, yang keempat jasa lainnya, yang kelima jasa konsultasi perorangan non-konstruksi, yang keenam jasa konsultasi badan usaha konstruksi, yang ketujuh jasa konsultasi perorangan konstruksi, dan kedelapan adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Nah, pada proses pemilihan penyedia dalam SPSE itu ada 3 macam cara dalam LPSE, dalam SPSE atau sistem layanan barang dan jasa. Yang pertama ada tender. Nah, tender itu adalah apa? Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Nah, dalam pemerintah diatur resmi menurut Perpres nomor 16 tahun 2019 untuk memastikan kalau proyek tersebut menggunakan dana negara yang dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Untuk proses seleksi tender akan mengundang vendor, yaitu penjual atau yang menawarkan jasa, untuk menawarkan kualitas harga yang dibutuhkan atau yang ditawarkan oleh pemerintah untuk dilakukan tender. Tentunya mekanisme pemilihan juga dipilih dengan menawarkan range harga dan juga kualitas yang terbaik tentunya. Yang kedua adalah pencatatan non-tender. Pencatatan non-tender itu adalah pengadaan barang jasa juga, tapi yang nominalnya tidak sampai hanya sampai 50-200 juta. Nah itu. Dan selanjutnya ada pencatatan non-tender itu transaksional. Nah, itu hanya untuk pengadaan barang jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta, maksimal sampai 50 juta itu masuk pencatatan non-tender. Nah, dari pengamatan di laman LPSE Kabupaten Sleman pada tahun 2022, penyedia dalam proses tender terdapat 198 data, yaitu dari
tahun 2022 ini ada 198 kiranya proses tender yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Selanjutnya dari pengamatan LPSE Kabupaten Sleman yang di non tender, nah, ada 633 data. Tentunya ada banyak sekali ya, selama tahun 2022 ini non tender ada 633 data. Nah, kemudian ini kita lihat bahwa ada informasi tender atau analisis tentang tender yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Nah, di sini dapat kita lihat di gambar tersebut bahwa adalah sebagai salah satu contohnya adalah tender. Saya mengambil data tender. Jadi nama tendernya adalah Rehab Gor Panguan dan Lapangan Tenis Tridadi. Nah, ini untuk tahap tender saat ini sudah selesai. Nah, namun akan saya analisis secara dari awal sampai akhir untuk pelaksanaan tender ini. Jadi untuk satuan kerjanya sendiri di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk nilai pagu paketnya 763 juta 500.000 untuk nilai pagu. Juga ada nilai HPS-nya juga. Nah, jadi di sini nilai pagu paket dan nilai HPS itu seperti apa bedanya? Jadi seperti ini. Nilai paket adalah nilai utama, yaitu nilai yang jadi patokan adalah nilai pagu. Kemudian ketika HPS-nya itu jadi seperti misal nih, untuk sebenarnya tujuannya itu untuk karena ini untuk pengadaan barang secara langsung. Nah, jadi atau misalnya gini, dalam pengadaan komputer senilai 125 juta. Nah, itu yang harus dilakukan dengan pelayanan sederhana. Kemudian dilakukan pembuatan HPS menjadi 96 juta. Nah, maka itu dilakukan pengadaan secara langsung. Jadi itu. Atau contohnya dengan demikian, bila kita mempunyai dana senilai 115 juta untuk pengadaan ETK, ketika bisa dibuat HPS-nya menjadi 97 juta, maka dapat dilakukan dengan pengadaan langsung. Nah, yang dilarang adalah pengadaan dengan dipecah atau menjadi 2 paket. Jadi misalnya pengadaan komputer senilai 150 juta dibagi jadi 7, 75 juta. Nah, itu tidak boleh. Jadi semua harus rangkap satu bagian. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya informasi tender. Untuk informasi tender selanjutnya itu untuk Rehab Gor Panguan ini dimenangkan oleh Tri Agung Kusuma dengan harga penawaran 610 juta sekian. Nah, itu harga pagu 763, HPS-nya 763, 473. Nah, di situ harganya lebih rendah penawarannya dari nilai pagu, sehingga langsung bisa diadakan pengadaan secara langsung. Nah, kurang lebih seperti itu untuk proses pelelangan. Jadi selanjutnya yaitu, nah ini ada gambar juga. Nah, ini proses hasil evaluasi tentang pengadaan tender tadi. Nah, ada 78 penawaran yang dilakukan oleh beberapa macam vendor untuk proyek ini, yang tadi dimenangkan oleh Tri Agung Kusuma. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa di situ tertulis berapa nilai-nilainya, tapi nilai harganya yang ditawarkan dan juga alasan tidak diterima dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sleman dalam menyampaikan hasil informasi tender. Nah, ini merupakan proses yang efektif dan efisien dan juga transparansi yang dilakukan oleh LPSE ya. Nih. Nah, selanjutnya
Ini juga untuk dari website ini dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, transparansi dan adil, LPSC Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraannya cukup baik dalam pelaksananya, akan tapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi karena masih ada yang tender yang kurang transparan, jadi tidak ada nominal atau tawaran yang diberikan atau informasi yang diberikan di website tersebut. Nah, itu menjadi kekurangan dari LPSE di Kabupaten Sleman. Nah, oke, jadi intinya seperti itu. Jadi untuk ya memang efektif efisien. Nah, efektif efisien juga tadi pas penilaian nilai paket itu ada nilai pagu dan juga nilai HPS. Jadi untuk lebih efisien dan efektif untuk dilaksanakan pengadaan secara langsung. Jadi secara cepat, tidak perlu rebukan banyak karena sudah ada indikatornya atau patokannya untuk kualifikasi memenangkan tender. Mungkin itu saja hasil analisis dari LPSE Kabupaten Sleman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.